Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) memastikan benda yang jatuh dari langit di daerah Sumeneb, Madura, Jawa Timur merupakan tabung dari roket antariksa Falcon 9 milik Jepang. LAPAN menjelaskan benda yang jatuh di Sumeneb Senin kemarin adalah bagian dari sampah roket antariksa Jepang yang diterbangkan Agustus lalu. Menurut Kepala LAPAN, Thomas Jamaludin, jatuhnya sampah roket diduga karena sudah memasuki ketinggian kritis. Sampah roket antariksa tersebut diduga tidak mampu melawan gesekan atmosfer sehingga jatuh ke bumi. Pihak LAPAN sendiri masih memeriksa benda yang jatuh di kawasan Sumeneb Senin lalu itu. Benda tersebut dikhawatirkan memiliki kandungan radioaktif atau mengandung bahan bakar beracun yang masih tersisa. Bahwa objek tersebut memang betul bagian dari roket Falcon 9. Jadi kita tahu bahwa Falcon 9 itu meluncurkan satelit GC-SAT 16 tanggal 14 Agustus 2016. Tingkat pertama roket itu bisa kembali lagi mendarat untuk bisa dipakai lagi, tapi yang tingkat keduanya ini yang kemudian mengantarkan satelit sampai dengan orbit. Polres Sumeneb, Jawa Timur menyita 4 benda yang jatuh dari angkasa di 4 lokasi yang berbeda. Sementara pihak otoritas Bandara Runojo Sumeneb memastikan benda yang jatuh itu bukan bagian dari partikel pesawat. Saat ini keempat benda tersebut berada di Polres Sumeneb menunggu tim identifikasi pesawat dari Surabaya. Humas Polres Sumeneb AKP Hasanuddin mengatakan 4 benda ini dievakuasi dari 4 titik, yaitu di Desa Lombeng, Pulau Gili Raja, Desa Beringsang, dan di Desa Lubuk. Sementara itu, menurut Kepala Unit Penyelenggara Bandara Trunojoyo, Wahyu Siswoyo, pihaknya memastikan benda yang jatuh dari angkasa tersebut bukan bagian dari partikel pesawat. Hal ini berdasarkan dari hasil koordinasi beberapa pihak penerbangan dan pengamatan langsung terhadap benda tersebut. Terus kita sudah konfirmasi, terus kita minta arahan juga karena domain kita adalah domain pesawat, bahwa benda tersebut memang sesuai dengan visual suspect, bukan dari partikel pesawat. Ya. Jadi bisa dipastikan? Bisa dipastikan, Pak ya? Bisa dipastikan bukan dari partikel pesawat. Pemirsa, kami baru saja memperoleh informasi adanya pesawat yang diduga jatuh di kawasan Pulau Gili Genting, Sumeneb, Jawa Timur. Camat Gili Genting, Yanuar Yuda, membenarkan adanya pesawat jatuh di atas laut. Sementara warga sekitar mengaku ada serpihan pesawat yang jatuh ke permukiman warga. Kita akan langsung bertanya kepada narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon, yaitu Camat Gili Genting, Yanuar Yuda. Selamat siang, Pak Yanuar. Iya, Pak. Ya, Pak Yanuar, bisa Anda ceritakan apa saja yang Anda saksikan di sana mengenai insiden ini? Ya, berdasarkan informasi dari masyarakat, informasi awal tadi sekitar jam 10 pagi ada ledakan di udara. Kemudian ada sebagian masyarakat yang melihat ada benda jatuh menyerupai badan pesawat, langsung jatuh ke laut. Kemudian ada serpihan yang ditemukan tepatnya di Dusun Taman, Desa Lombeng, Perairan Gili Raja, masuk wilayah Kecamatan Gili Genting, yaitu berupa benda menyerupai drum, diameternya sekitar setengah meter, tapi kondisinya sudah hangus. Jatuh di atas kandang sapi di Desa Lombeng. Oke, saya akan klarifikasi di sini. Anda melihat ada serpihan pesawat jatuh, kemudian Anda melihat benda menyerupai truk jatuh di dekat permukiman warga. Iya. Pas tepat jatuh di atas kandang hewan, kandang sapi di Dusun Taman, Desa Lombeng, Kecamatan Gili Genting. Oke, dari serpihan-serpihan yang jatuh di permukiman warga, bisa ada identifikasi apa? Mungkin ada logo maupun juga warna, ada identitas dari pesawat yang jatuh. Untuk warna sama logo, tulisan juga tidak ditemukan karena kondisinya sudah hangus. Kemudian untuk memastikan isinya, sebagian masyarakat di sini masih takut karena khawatir meledak. Oke, apakah ada korban jiwa maupun juga korban luka dari insiden ini, Pak, di sana yang menimpa permukiman warga? Untuk korban ini masih belum ada kepastian, termasuk jenis pesawat, termasuk jumlah korban masih belum. Ini masih ditelusuri. Jadi kami sama Korbinka ada di TKP. Oke, apakah Anda juga lihat ada kepanikan saat ini warga untuk meminta bantuan maupun juga terkait dengan serpihan-serpihan yang jatuh di permukiman warga?
Ya, untuk sementara memang masyarakat ini masih merasa kepanikan karena khawatir benda yang jatuh ini khawatir meledak. Gitu. Makanya kami masih menunggu bantuan dari pihak keamanan juga untuk memastikan bahwa benda itu dalam kondisi aman atau masih rawan gitu Pak. Oke, apakah juga ada laporan dari warga mengenai hal ini kepada otoritas terkait di sana, aparat kepolisian maupun juga Muspida setempat? Sudah. Jadi laporan juga sudah masuk ke pihak kepolisian, ke Koramil juga, ke Infokom sama Perhubungan juga. Oke, Pak Januar, kami ingin menggali lebih jauh mengenai pesawat yang jatuh. Bisa Anda identifikasi lebih detail seberapa besar serpihan yang jatuh, apa saja bagian-bagian yang jatuh, kemudian apakah juga ada mungkin bangku-bangku pesawat maupun juga benda-benda penyelamat lainnya yang jatuh yang dapat membantu kami mengidentifikasi pesawat yang jatuh. Ya, untuk sementara ini dipastikan ada 3 serpihan yang masih utuh, tapi yang pertama itu berbentuk kayak onderdil, kotak persegi panjang gitu. Di dalamnya ada komponen-komponen, kemungkinan itu bagian dari onderdil dari pesawat. Kemudian yang satunya itu benda tipis menyerupai sayap dari pesawat, cuman tidak utuh Pak. Sudah serpihan-serpihan kecil. Diketemukan di desa Beringsang, di desa lain Pak, di lokasi lain, berjauhan. Tapi masuk satu kecamatan di Gili-Genting. Oke, seperti yang Anda katakan tadi, Anda mendengar ledakan yang terjadi pada pukul 10 dan kemudian serpihan jatuh ke dalam permukiman warga. Dari serpihan yang kami dapatkan fotonya, yang mungkin diduga dari pesawat ini, semuanya berwarna hitam. Apakah Anda juga dapat mengidentifikasi dalam layar televisi Anda inilah serpihan-serpihan yang ditemukan di permukiman warga dekat dengan lokasi Anda? Gimana Pak? Oke, Pak, dari yang kami dapatkan foto-foto yang diduga merupakan serpihan dari pesawat yang jatuh, semuanya berwarna hitam. Kami tidak dapat mengidentifikasi benda apa itu dan juga dari warna-warna. Tapi dari serpihan yang jatuh, apakah menimbulkan kobaran api, apakah juga menimbulkan dari kepanikan warga? Bagaimana sebenarnya situasi dari lokasi sekarang saat ini? Iya, kalau tadi pagi semua warga panik karena mendengar ledakan, kemudian benda yang ditemukan memang dalam kondisi hangus Pak, jadi terjadi ledakan. Jadi dengan kondisi barang yang hangus sudah bisa dipastikan bahwa terjadi kobaran api Pak. Yang jelas masyarakat panik, termasuk benda yang sekarang masih di lokasi ini khawatir meledak. Oke, apa benda yang sedang ada di lokasi ini? Ya, yang berbentuk drum itu Pak. Yang pertama yang berbentuk drum, yang model kerucut, tapi dalam kondisi sudah hangus, cuman isinya masih belum bisa dipastikan. Kemudian yang kedua itu ada kotak persegi panjang, ditengarai ada onderdil dari pesawat. Kemudian yang satunya serpihan-serpihan tipis itu Pak. Yang ditengarai adalah pecahan dari sayap dari pesawat. Oke, apakah sekarang ada otoritas dari mungkin KNKT, kepolisian maupun juga TNI yang sudah mengevakuasi dari benda-benda tersebut? Untuk sementara ini dari pihak kepolisian sama dari teman-teman media Pak, yang ada di lokasi. Oke, Pak, kami membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kejadian dari yang Anda dapatkan. Anda bisa ceritakan lebih detail pada pukul 10 tadi Anda mendengar ledakan, lalu seberapa jauh ledakan tersebut dari permukiman warga maupun juga dari laut, karena informasi kami dapatkan ada juga serpihan-serpihan yang jatuh ke permukiman warga tetapi meledaknya di laut, di atas laut. Iya, di udara, laut. Ya, Pak Yanuar, tolong Anda ceritakan kembali lebih detail mengenai dari ledakan ini yang terjadi pada pukul 10 pagi Anda dengar. Oh iya. Jadi sekitar jam 10 pagi tadi ada ledakan di udara, kemudian sebagian masyarakat melihat ada benda jatuh menyerupai badan pesawat, tapi kami belum bisa memastikan apakah itu badan pesawat apa bukan, karena hanya berdasarkan informasi awal dari masyarakat. Kemudian juga ditemukan benda jatuh di atas kandang. Ya, kami masih mencoba untuk terus menghubungi dari Camat
Gili Genting, Bapak Ya. Januar Yuda, yang telah menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar pada pukul 10 pagi terjadi ledakan yang diduga adalah pesawat, kemudian serpihan pesawat jatuh di atas laut dan kemudian menimpa rumah warga. Sampai saat ini ada 3 serpihan yang ia temukan. Nanti kita akan konfirmasi lebih lanjut apa sebetulnya benda tersebut dan bagaimana kelanjutan dari informasi ini, pemirsa. Sebelumnya kami akan jeda terlebih dahulu. Kembali dalam Metro Siang, banjir yang melanda kota Sampang, Madura, Jawa Timur hingga hari kedua banjir belum juga surut dan masih mengenangi permukiman hingga ketinggian mencapai 1 meter. Banjir yang merendam kota Sampang sejak Minggu pagi kemarin kembali meluap pada Minggu malam seiring datangnya banjir kiriman dari Sungai Omben dan Karangpenang. Banjir merendam poros jalan utama kota Sampang termasuk ratusan rumah warga, pertokoan, kantor dan sekolah yang berada di sekitarnya. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter di Jalan Imam Bonjol dan Melati membuat satu-satunya jalur transportasi Sampang Omben ini menjadi putus. Banjir ini juga membuat 5 desa dan 3 kelurahan terisolir. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan kasus ambruknya jembatan penyeberangan orang atau JPO Pasar Minggu masih dalam tahap audit, sehingga belum bisa diketahui pasti apa penyebab dan permasalahannya. Semua bentuk JPO. Misalnya salah satu tipe JPO kita kan yang kayak di Bundaran HI. Jadi JPO itu nggak boleh ditutupin kayak ikan, karena kalau kena angin kan nggak ada lubang itunya. Sekarang angin kencang, ini udah musim lanina, maka kita segera akan audit. Kita juga sebenarnya secara bertahap semua iklan di JPO itu harus dihapus. Kalau mau ya nggak ditutupin, kita mau dorong kayak LID. Pusat Tim Puslap Mabes Polri melakukan olah TKP sehari setelah ambruknya jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu yang menewaskan 3 orang. Tim Lapor menemukan beberapa dugaan penyebab seperti faktor angin dan juga konstruksi jembatan. Tim Puslap membawa beberapa sampel untuk didalami di laboratorium Mabes Polri. Sampel ini merupakan produk korosi seperti cat dan sambungan las antar pagar dengan gelagar atau struktur JPO. Pendalaman laboratorium akan dilakukan selama 4 hari. Hasil dari sampel ini akan menjadi jawaban dari penyebab ambruknya JPO Pasar Minggu. Namun beberapa dugaan ambruknya jembatan telah disampaikan tim Puslap seperti dugaan angin dan hujan yang deras mendorong reklame dan pagar JPO hingga roboh. Selain itu, kondisi jembatan yang sudah tidak memenuhi syarat juga menjadi faktor utama. Dan sementara ya ada faktor luar, tapi ada karena kekuatan jembatan juga ya yang sudah tidak memenuhi syarat. Tapi nanti kesimpulannya akan kami melalui Polsek ini nanti ada setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium ya. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan mengaudit sejumlah reklame yang ada di Jakarta menyusul ambruknya jembatan penyeberangan di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemarin. Pasca ambruknya jembatan penyeberangan orang atau JPO di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemerintah DKI Jakarta berencana akan mengaudit seluruh JPO. Menurut Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andriansyah, ambruknya papan reklame disebabkan minimnya perawatan dan konstruksi yang kurang baik. Selain itu, pemasangan reklame di Jakarta sudah banyak yang menyalahi aturan karena konstruksi JPO tidak kuat menopang reklame. Memang harus diaudit ya, bahkan kami sebenarnya dari Dinas Perhubungan ya tahun ini untuk menganggarkan 2017 itu untuk mengaudit ya seluruh JPO kekuatannya, karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengaudit secara keseluruhan. Sementara itu, pakar konstruksi Universitas Indonesia, Josia Irwan, mempertanyakan desain awal JPO Pasar Minggu. Menurut Josia, penambahan reklame seharusnya tidak akan menjadi masalah jika pembangunan awal JPO memperhitungkan adanya beban tambahan seperti pemasangan reklame. Sebetulnya kalau itu sudah didesain dari awal untuk kondisi seperti itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau itu tidak didesain dari awal. Nah, kalau saya lihat ketika kemarin itu roboh, itu sisi kiri kanan itu ada penuh dengan billboard dan banner-banner ya yang menutupi mungkin sekitar 3 meter di paling atas gitu ada. Nah, itu kalau itu ada angin, ada beban horizontal tambahan.
Hingga kini, di sejumlah wilayah di DKI Jakarta terdapat JPO yang kondisinya mengkhawatirkan. Jika pemerintah DKI Jakarta tak segera memperbaiki, bukan tak mungkin kejadian serupa akan terulang kembali. Tim Liputan Metro TV.